Adaptasi live action dari manga Onigoroshi karya Masamichi Kawabe, berjudul Demon City Onigoroshi, sudah tayang di Netflix pada 27 Februari 2025. Film itu menampilkan Toma Ikuta sebagai Shuhei Sakata, seorang mantan pembunuh bayaran yang hidupnya hancur setelah keluarganya dibunuh oleh organisasi bayangan, Kimengumi. Kisah itu berpusat pada Shuhei Sakata, yang dituduh membunuh istri dan anaknya, serta gagal bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Meskipun sebenarnya tidak bersalah, ia dikirim ke rumah sakit penjara dan menghabiskan 15 tahun dalam kondisi cacat. Aksi yang keren dan penuh darah menjadi nilai jual dari Demon City Onigoroshi. Setelah dibebaskan, sebuah pertemuan tak terduga memungkinkannya memulihkan kemampuan fisiknya, memulai perjalanan balas dendam terhadap mereka yang menghancurkan hidupnya. Onigoroshi diluncurkan oleh Kawabe di majalah Manga Goraku milik Nihon Bungeisha pada Juli 2020 dan berakhir pada November 2024. Manga itu terdiri dari 16 volume, dengan volume terakhir diterbitkan pada 28 Februari 2025. Cerita itu mendapatkan pujian atas kekerasannya yang intens dan narasi yang menggugah, menarik penggemar setia sebelum diadaptasi ke layar lebar. Transformasi Onigoroshi dari manga menjadi film live action menimbulkan antisipasi tinggi di kalangan penggemar. Pemilihan Toma Ikuta sebagai pemeran utama menambah daya tarik, mengingat reputasinya dalam membawakan peran kompleks dengan mendalam. Selain itu, keterlibatan Tomoyasu Hotei sebagai komposer musik memberikan sentuhan khas, mengingat kontribusinya dalam film-film seperti Kill Bill dan adaptasi live action Lupin III. Namun, adaptasi live action dari manga seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi ekspektasi penggemar setia. Kesetiaan terhadap alur cerita asli, penggambaran karakter yang akurat, dan penanganan elemen kekerasan yang intens menjadi faktor penentu keberhasilan film tersebut. Dikisahkan Sakata selalu menjaga batas antara kehidupan profesionalnya sebagai pembunuh dan kesehariannya sebagai individu biasa. Namun, keseimbangan yang ia pertahankan akhirnya runtuh ketika ia diserang oleh kelompok penjahat bertopeng. Ia bahkan hampir kehilangan nyawanya, dan harus mengalami tragedi yang menghancurkan keluarganya. 12 tahun berselang, dalam kondisi fisik yang tidak lagi sempurna dan harus menggunakan kursi roda, Sakata kembali ke Shinjo dengan tekad, membalas dendam dan merebut kembali wilayah yang kini dikuasai oleh musuhnya. Akting Toma Ikuta dalam peran Sakata patut mendapatkan apresiasi. Dengan dialog yang tidak berlebihan, ia tetap mampu menyampaikan perasaan sakit, dan tekad karakternya lewat ekspresi wajah dan gestur tubuh. Perjalanan Sakata dari seorang pria yang terpuruk hingga berubah menjadi sosok penuh determinasi dalam menuntaskan dendamnya memberikan kedalaman emosi yang kuat dalam narasi film ini. Salah satu aspek yang paling menonjol dari film ini adalah adegan laga yang dikemas dengan penuh kreativitas dan intensitas. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah pertarungan di tangga, di mana Sakata memanfaatkan musuh-musuhnya sebagai alat untuk menghadapi lawan berikutnya. Pendekatan yang lugas dalam koreografi aksi ini berhasil menciptakan pengalaman menonton yang mendebarkan, terutama bagi penggemar film aksi dengan unsur kekerasan yang eksplisit. Tema utama yang diangkat dalam Demon City adalah tentang balas dendam. Film ini mengeksplorasi bagaimana dorongan untuk menuntut keadilan bisa mengubah seseorang hingga kehilangan sisi kemanusiaannya. Melalui perjalanan Sakata, penonton dibawa untuk merenungkan batas tipis antara manusia dan monster, terutama ketika dendam menjadi satu-satunya motivasi yang tersisa.
Keberadaan geng Kimengumi, yang selalu mengenakan topeng Oni, menambahkan unsur mistis yang memperkuat nuansa budaya Jepang dalam film ini. Selain berfungsi untuk menyembunyikan identitas mereka, topeng-topeng tersebut juga melambangkan sifat kejam dan tanpa ampun yang mereka anut dalam setiap tindakan mereka. Minimnya dialog dalam film ini bukanlah suatu kekurangan, melainkan justru menjadi salah satu kekuatannya. Dengan lebih banyak menonjolkan aksi dan ekspresi visual, film ini mengajak penonton untuk menyelami emosi karakternya tanpa harus bergantung pada kata-kata. Secara keseluruhan, Demon City merupakan tontonan yang menarik bagi pencinta film thriller aksi dengan sentuhan budaya Jepang. Dengan alur yang intens, adegan laga yang mendebarkan, serta eksplorasi mendalam tentang makna balas dendam, film ini menawarkan pengalaman sinematik yang tidak boleh dilewatkan.